semuanya, kembali lagi bersama saya Francisco Saveris Baik. Jadi, hari ini kita akan membahas salah satu konsep paling mendasar dalam hukum dan filsafat, yaitu hukum kodrat atau hukum alam. Dan kita akan mengaitkannya dengan sebuah kasus nyata yang pernah mengguncang rasa keadilan di Indonesia, yaitu kasus Nenek Mina. Apa sebenarnya hukum kodrat itu? Dan siapa filsuf di baliknya? Dan mengapa kasus Nenek Mina menjadi contoh sempurna benturan antara hukum positif dan keadilan alamiah? Mari kita bedah tuntas. Jadi, tema umum di sini yang saya angkat adalah filsafat hukum, aliran hukum kodrat atau hukum alam. Profil lengkap, identitas diri saya Francisco Saveris Baik, mata kuliah filsafat hukum, dosen pengampu Agustinus F. Pascalino Dadi, sarjana filsafat magister humaniora, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Humaniora, Universitas Flores. Jadi kita masuk pada submateri yang pertama adalah pengantar hukum kodrat atau hukum alam. Secara sederhana, hukum kodrat adalah keyakinan bahwa ada seperangkat prinsip hukum yang bersifat universal, abadi, dan melekat pada sifat dasar manusia atau alam semesta. Ini bukan hukum yang dibuat oleh DPR atau pemerintah, tapi hukum yang bisa kita temukan hanya dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani. Jadi kita masuk pada tokoh filsuf hukum kodrat atau hukum alam. Para tokoh penting seperti Aristoteles, Santo Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan bahkan Thomas Hobbes berpendapat bahwa hukum yang dibuat manusia harus tunduk pada hukum alamiah ini. Kalau hukum buatan manusia bertentangan dengan keadilan alamiah, maka hukum itu dianggap tidak sah atau tidak adil. Sekarang kita masuk pada pemilihan kasus nyata di Indonesia. Mari kita bawa teori ini ke realitas di Indonesia. Kita bicara tentang kasus Nenek Mina. Di tahun 2009, seorang nenek petani di Banyumas memetik 3 buah kakao dari pohon di perkebunan PT Rumpun Sari Antam. Niatnya bukan untuk merusak atau berbisnis besar, tapi untuk bertahan hidup. Namun, perusahaan melaporkannya ke polisi. Proses hukum berjalan dan Nenek Mina akhirnya divonis bersalah dengan hukuman 1 bulan 15 hari penjara. Reaksi publik saat itu luar biasa. Banyak yang merasa secara naluriah bahwa vonis ini tidak adil. Disinilah lensa filsafat hukum kodrat menjadi relevan. Baik, sekarang kita analisis kasus ini berdasarkan perspektif aliran filsafat hukum kodrat atau hukum alam. Mari kita analisis pakai kacamata hukum kodrat dari perspektif ini. Pertama, prinsip keadilan universal. Apakah adil memenjarakan orang miskin karena 3 buah kakao, sementara banyak kasus korupsi besar yang lambat ditangani? Hati nurani kita pasti akan menjawab tidak. Kedua, niat dan konteks kemanusiaan. Hukum kodrat melihat niat mensrea di balik tindakan. Niat Nenek Mina adalah karena kebutuhan mendesak, bukan niat jahat yang murni kriminal. Lalu yang ketiga, asas lex injusta non est lex, atau hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Meskipun secara hukum positif Nenek Mina bersalah melanggar pasal pencurian, penerapan hukum yang kaku dalam kasus ini dianggap bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan hakiki. Kasus ini menunjukkan adanya benturan keras antara kepastian hukum formal, positivisme hukum yang dianut pengadilan saat itu, dan keadilan substansial hukum kodrat. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, kasus Nenek Mina adalah pengingat kuat bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi seperangkat aturan tertulis yang kaku. Perspektif hukum kodrat mengajarkan kita pentingnya memasukkan pertimbangan etika, moral, dan kemanusiaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Keadilan sejati harus hidup dalam hati nurani masyarakat, bukan hanya di lembaran kitab undang-undang. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah hukum positif harus selalu didahulukan dari rasa keadilan?
Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk diskusi filsafat hukum menarik lainnya. Saya Franciscus Xaverius Baik pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.